Pada suatu hari, di sekolah SMK Miftahun Najah, para guru sedang rapat dan semua kelas jongkos. Ada yang melarikan diri ke kantin dan banyak lagi. Yun, kita cerita ke kantin yuk. Ayo. Ya, kursinya penuh, gimana dong? Itu tuh ada 2 kursi kosong. Kita ke sana yuk. Yuk. Hai. Hai. Boleh gabung tidak? Boleh salam. Kenapa? Samain aja deh. Mam, sempat. Siap, Neng. Nah, mendingan kita gibahin orang yuk. Nah, seru tuh. Tahu gak guys, si Rani anak 11 farmasi. Iya tahu, emangnya kenapa? Kulit wajahnya sangat kusam dan sangat hitam. WK. Skincare-nya yang kurang. Iya. Udah hitam jelek lagi. Kamu jangan insaf ya. Tahu nggak? Gibah itu dosa loh, nggak disukain sama Allah. Tapi seru tahu. Iya, gibah itu seru, tapi kamu mau dilaknat oleh Allah. Naudzubillah ijal, aku nggak mau dilaknat oleh Allah. Makanya jangan gibahin orang. Iya deh, aduh aku merasa bersalah. Apa-apa, kemarin kamu kan dan salah. Tapi mulai sekarang bisa menjadi orang lagi ya. Iya. Iya deh teman-teman, terima kasih udah ngingetin aku. Sama-sama. Ini pesanannya. Terima kasih, Mang. Sama-sama. Gibah pada dasarnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita. Gibah yang berarti menggunjing ini pun bahkan menjadi hobi. Bagi orang-orang yang biasa melakukan kegiatan ini bahkan sulit untuk meninggalkannya. Kegiatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ini dilakukan dengan mudahnya tanpa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak baik, meskipun yang dikatakannya itu benar. Tapi mungkin kesadaran tentang hal tersebut masih kurang di sekitar lingkungan masyarakat kita. Ini juga yang membuat perbuatan menggunjing ini semakin tidak bisa dihilangkan dari kehidupan. Perbuatan yang membicarakan aib seseorang di hadapan orang lain ini adalah termasuk perbuatan tercela. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dari hal yang sifatnya remeh, ini juga orang yang biasa melakukan kegiatan menggunjing mengarah ke kegiatan tercela lainnya, selain perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini juga dapat menghasut orang-orang untuk mengarah ke hal-hal yang tidak baik lainnya. Hal ini bisa terjadi karena orang-orang yang mengunjing merasa dirinya lebih baik dan mungkin dia tidak suka dengan orang tersebut. Padahal salah satu kenyataannya yang ada adalah orang yang suka menggunjing adalah salah satu contoh orang yang munafik. Karena dia tidak mau mengakui kekurangannya sendiri dan dia lebih suka mengungkapkan kekurangan yang ada pada orang lain. Akibat yang timbul dari perbuatan ini pun beragam, diantaranya permusuhan, perasaan dendam, hingga berdosa dan dibenci oleh Allah. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain dan kuatkan iman mungkin adalah salah satu dari sejuta cara untuk menghindari kegiatan menggunjing atau gibah ini. Apalagi juga banyak firman Allah dan sabda Rasulullah menyatakan dengan tegas, laranglah untuk membicarakan. Apalagi juga banyak firman Allah dan sabda Rasulullah menyatakan dengan tegas, laranglah untuk membicarakan aib orang di hadapan orang lain. Bisa kita simpulkan dari cerita di atas, gibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk melakukan gibah. Bahkan Allah Dia menyebut gibah sebagai sesuatu yang sangat menjijikan. Dia menyamakan seseorang yang bergibah dengan orang yang memakan daging jenazah saudaranya sesama muslim. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsirum minadh-dhanna
Inna ba'dadh dhanna itsma wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Gibah itu lebih besar dari zina. Seorang sahabat bertanya, Bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang lelaki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya, namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang gibah. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi buat kalian tidak boleh bergibah ya, karena gibah sesuatu akhlak yang tidak terpuji atau tercela, yaitu mazmumah dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala.